Shalom pemirsa, secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Iblis adalah perusak. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Wahyu 12 ayat 12. Iblis menyenangi peperangan karena peperangan menimbulkan perasaan-perasaan paling buruk dalam jiwa dan kemudian menggiring kepada kebinasaan korban-korbannya yang telah berlumuran kejahatan dan darah. Tujuannya adalah menghasut bangsa-bangsa untuk berperang satu sama lain, karena dengan demikian ia dapat mengalihkan pikiran manusia untuk persiapan berdiri pada hari Allah. Iblis bekerja melalui unsur-unsur alam untuk mengumpulkan tuaiannya, yaitu jiwa-jiwa yang tidak bersedia. Ia telah mempelajari rahasia laboratorium alam dan ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan unsur-unsur alam itu sejauh yang diizinkan Allah. Waktu ia diizinkan menyiksa Ayub, betapa cepatnya kawanan kambing, domba, dan ternaknya, hamba-hambanya, rumah-rumahnya, anak-anaknya disapu bersih. Suatu musibah menyusul musibah yang lainnya dalam sekejap saja. Allah yang melindungi makhluk ciptaannya dan memagarinya dari kuasa perusak itu. Tetapi dunia Kristen telah menunjukkan penghinaan kepada hukum Tuhan dan Tuhan akan melakukan apa yang telah dinyatakannya untuk dilakukan. Ia akan menarik berkat-berkatnya dari dunia ini dan mengangkat perlindungannya dari mereka yang memberontak terhadap hukumnya dan yang mengajar dan memaksa orang-orang lain untuk berbuat yang sama. Iblis mengendalikan semua orang yang tidak dilindungi Allah secara khusus. Sebagian dibuatnya senang dan diberinya kemakmuran agar dapat melanjutkan rencana-rencananya. Dan ia akan mendatangkan kesusahan kepada yang lain-lain dan menuntun orang untuk mempercayai bahwa Allah lah yang membuat mereka menderita. Sementara ia tampak kepada anak-anak manusia sebagai seorang tabib besar yang dapat menyembuhkan semua penyakit mereka. Ia akan mendatangkan penyakit dan bencana hingga kota-kota yang padat penduduknya menjadi hancur dan sepi. Bahkan sekarang pun ia bekerja dalam kecelakaan dan bencana baik di darat maupun di laut, dalam musibah kebakaran besar, dalam topan yang dahsyat dan badai yang ganas, angin ribut, banjir, angin puyuh, gelombang pasang, gempa bumi, di berbagai tempat dan dalam ribuan bentuk, iblis menjalankan kuasanya. Ia menyapu bersih tuaian yang sudah masak, sehingga kelaparan dan kesusahan pun menyusul. Ia mencemari udara sehingga ribuan orang binasa karena wabah. Bencana-bencana ini akan semakin sering terjadi dan semakin berat. Kehancuran akan terjadi baik bagi manusia maupun binatang. Bumi berkabung dan layu. Ya, dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Demikianlah renungan kita hari ini, selalu mulai harimu dengan secangkir pengharapan.